Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pemesanan tiket kereta api angkutan Lebaran 2026 sudah dibuka. Warga sudah bisa membeli tiket untuk keberangkatan 11 Maret hingga 15 Maret 2026. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan sejak dibuka tanggal 25 Januari hingga 30 Januari 2026, lebih dari 130.000 tiket telah dipesan untuk mudik Lebaran. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya pemesanan dan meningkatnya minat masyarakat dalam merencanakan mudik lebih awal. Warga sudah bisa membeli tiket untuk jadwal keberangkatan 11 Maret hingga 16 Maret melalui seluruh kanal resmi KAI. Dan untuk informasi terkini kita terhubung dengan rekan Henry Aprila di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat sore Henry, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen sore ini terkait pembelian tiket mudik Lebaran? Silakan. Ya, untuk situasi sampai sejauh ini, Jono dan juga pemirsa berkaitan dengan tiket pembelian tiket jelang mudik Lebaran 2026. Bahwa memang dari pihak dari PT Kereta Api Indonesia memberikan kebijakan baru untuk pembelian tiket sudah tidak bisa dilakukan di loket, namun pembelian bisa dilakukan melalui laman resmi ataupun aplikasi resmi dari pihak dari PT Kereta Api Indonesia. Adapun juga memang kereta api ini masih menjadi moda transportasi umum favorit untuk melangsungkan perjalanan mudik maupun beberapa keberangkatan menggunakan moda transportasi umum. Adapun juga tidak hanya itu, Juno dan juga pemirsa, pihak dari PT Kereta Api Indonesia terkhusus daerah operasional 1 Jakarta, baik itu stasiun Senen, kemudian stasiun Gambir, yang menyebutkan dari pihak Humas PT KAI Indonesia Daerah 1 Jakarta mencatat lebih dari 70.000 tiket kereta api jarak jauh reguler telah terjual. Dan kemudian periode perjalanan mudik yang sudah terjual ini mulai dari tanggal 11 hingga 15 Maret 2026. Dan kemudian juga data yang kami himpun yang juga disampaikan oleh pihak dari Humas PT Kereta Api Indonesia menyampaikan bahwa per tanggal 29 Januari menunjukkan minat masyarakat terus meningkat sejak penjualan tiket telah dibuka. Dan penjualan tiket Lebaran ini ataupun penjualan tiket pada mudik Lebaran 2026 ini dilakukan secara bertahap dengan pola H-45 sebelum keberangkatan. Adapun juga tidak hanya itu, Juna dan juga pemirsa, informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa puncak sementara yang disampaikan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia terkhusus daerah operasional 1 Jakarta menyebutkan bahwa puncak sementara penjualan tiket terjadi pada tanggal 14 sampai dengan H-7 pada tanggal tersebut. Ini tercatat ada 20.000 tiket telah terjual. Dan kemudian tidak hanya itu, Jono dan juga pemirsa, sementara untuk saat ini pun kami memantau ini sejumlah tanggal-tanggal lain selain hanya tanggal yang tadi kami sebutkan. Ini tiket dan juga bangkunya masih tersedia, sehingga dari pihak PT Kereta Api Indonesia juga menghimbau kepada para pengguna, terkhusus para pengguna moda transportasi umum kereta api ini untuk bisa membeli tiket lebih awal dan juga melakukan pembelian lebih awal agar tidak kehabisan tiket yang telah disediakan oleh pihak dari PT Kereta Api Indonesia. Dan kemudian juga pihak PT Kereta Api Indonesia menyampaikan himbauan lainnya kepada para pengguna moda transportasi umum terkhusus untuk mempersiapkan mudik lebih awal nanti. Ini dapat melakukan pembelian melalui website ataupun aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Sementara sampai sejauh ini kami memantau pergerakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta, terus ini di daerah operasional 1 Jakarta masih terpantau ramai. Bahkan juga keberangkatan favorit ini juga masih terlihat dari mulai Jakarta, maksud kami Yogyakarta, kemudian Blitar hingga Bandung yang masih menjadi lokasi favorit, terkhusus juga ini di masa periode jelang Lebaran 2026 nanti. Juno, sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Henry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, walaupun harga emas logam mulia kembali turun di laman Antam, tetapi di pasar emas Cikini, Jakarta masih tinggi.
Ya, di Pasar Emas Cikini, Jakarta, harga emas antam logam mulia dibanderol Rp3.300.000 per gram. Sementara itu, pedagang toko emas Cikini Jakarta mengaku fluktuasi harga emas logam mulia ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pernah tertinggi mencapai Rp3.600.000 per gram dan terendah Rp3.300.000 per gram. Namun di laman antam harga emas kini menurun menjadi Rp3.150.000 per gramnya. Warga negara asing pelaku pencurian puluhan gram emas di toko emas kawasan Pacar Keling, Surabaya dibekuk polisi. Keempat WNA asal negara Pakistan dan Jordania itu ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Main polis! Main polis! Ya, kamu from Surabaya. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil membekuk 4 komplotan pencuri toko emas di sebuah hotel di Jakarta. 2 pelaku merupakan warga negara Pakistan dan 2 lainnya warga negara Yordania dan keempatnya wanita. Sebelumnya, aksi komplotan pelaku terekam kamera pengawas di toko emas mahkota di Jalan Pacar Keling, Surabaya, Jawa Timur, 25 Desember lalu. Dalam rekaman, para pelaku berpura-pura membeli emas kepada pelayan toko. Salah satu pelaku bertugas mengalihkan perhatian karyawan toko. Pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor berhasil mengambil 19 gelang emas seberat 46,24 gram dan 32 kalung emas seberat 89,4 gram. Akibat peristiwa tersebut, korban alami kerugian Rp233 juta. Yang bersangkutan pura-pura membeli emas, kemudian melihat-lihat emas tersebut, petugas atau pegawainya diminta untuk mengeluarkan emas di dalam etalase, dilihat, kemudian satu orang dari keempat pelaku itu pura-pura mau melakukan pembayaran di kasir, sedangkan saat pegawai melayani satu pelaku, kemudian yang 3 langsung mengambil emas yang dikeluarkan di luar. Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan kejahatan serupa di wilayah lain dan ada dugaan para pelaku ini merupakan sindikat pencurian emas lintas negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Mengisi waktu akhir pekan, kawasan Blok M Jakarta Selatan kembali menjadi pilihan warga untuk wisata kuliner. Salah satunya dengan hadirnya Korean and Japan Food Festival 2026 yang menyajikan beragam kuliner khas Asia Timur. Korea and Japan Food Festival 2026 digelar di area dekat Pintu Mutiara Blok M Square. Pengunjung dapat menikmati berbagai menu kuliner khas Korea dan Jepang, mulai dari makanan ringan hingga hidangan utama yang sedang digemari kaum muda. Acara ini dibuka untuk umum sejak 30 Januari dan akan berlangsung hingga 5 April 2026. Selain kuliner, festival ini juga diramaikan dengan nuansa budaya pop Korea dan Jepang, serta area nongkrong yang menjadi daya tarik pengunjung.